Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi bersama saya Mahirotul Husnia yang akan sharing dan berbagi tentang PPG Daljab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RPL. Apa itu RPL? Rekognisi pembelajaran lampau. Namun sebelum menuju ke RPL, seperti yang panjenengan lihat di kursor ini, ada dashboard, RPL, modul chat, video teleconference, helpdesk, dan kembali. Di sini pada dashboard saya sebelumnya belum menjelaskan bahwa rekapitulasi nilai atau persentase nilainya itu di sini resum ada 20%. Bobot nilainya, kemudian analisis bahan ajar 15%, tes formatif 10%, analisa materi 35%, dan tes akhir modul ada 20%. Nilai KKM adalah 70. Di sini saya ada yang pernah dapat 65. Coba saya tunjukkan yang mana ya, ini 65. Tapi alhamdulillahnya pada analisa bahan ajar saya mendapatkan nilai 82 yang prosentasenya itu paling tinggi 35%, sehingga nilai saya bisa hijau dan di atas nilai KKM. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa sih RPL itu? Pembelajaran atau berkas-berkas selama kita mengajar, maksimal selama 6 tahun kita mengajar, itu dilampirkan. Nah, misalkan kita itu tidak ada RPL, maka PPG kita itu bisa jadi 1 tahun karena kita RPL kita itu terhitung, maksudnya masa kerja kita itu terhitung, dibuktikan dengan hitam di atas putih, maka PPG kita hanya ditempuh selama 4 bulan. Pertama, apa saja sih yang harus disiapkan? Di sini di slide yang pertama harus disiapkan adalah SK atau surat tugas mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengajar selama 6 tahun, mohon untuk berkasnya itu tidak dibuang ya, disimpan baik-baik, atau mulai dari sekarang bisa dicari berkas-berkas tersebut. Misalkan ada Bapak Ibu yang dulunya mengajar di SMA, kemudian setelah 3 tahun pindah ke SD. Nah, itu bisa dicantumkan ya SK-nya. Yang tidak bisa itu misalkan dulu ngajarnya di MI, mengajar, kalau di MI itu kan mata pelajaran ya seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Selanjutnya pindah ke SD selama 6 tahun itu, maka yang MI tidak bisa disertakan, atau boleh disertakan, nanti bisa dapat nilai, tapi kurang nyambung karena mapel yang di PPG kan yang di MI dulu sama sekarang kan beda. Kalau di MI kan mapel mata pelajaran, kalau sekarang mata pelajaran tertentu seperti Al-Quran, hadis yang saya katakan tadi. Kalau di SD kan PAI. Kalau misalkan ngajarnya di tingkat SD, SMP, SMA itu masih nyambung, jadi tingkatannya masih PAI. Di sini yang disertakan boleh per tahun atau per semester. Di sini saya menyertakan per tahun ya, per Juli. Ada yang per Juni. Misalkan atau gini, sudah mengajar 6 tahun lebih, kemudian yang diajar itu tidak sama dengan yang di mapel PPG sekarang. Misalkan dulu selama 3 tahun ngajar bahasa Inggris, kemudian sekarang PPG-nya ikut PAI. Lah, itu yang tidak bisa. Tapi
ada kelonggaran, tidak apa-apa kalau mau dikumpulkan nanti akan dapat nilai tersendiri. Setelah SK mengajar, kemudian ada ini. Nah, ini poin yang paling sulit ya dari di antara 5 poin ini. Ya, by stepnya ini ya. Tadi pengembangan potensi pedagogik. Yang pertama tadi yang saya tunjukkan SK atau ST mengajar. Kemudian yang sekarang saya buka ini adalah menyusun perangkat pembelajaran. Jadi 6 tahun selama mengajar itu dilampirkan mulai dari RPP. Nanti di sini ada. Kemudian yang 3, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Baik, di sini saya jelaskan dulu yang nomor 2. Tadi nomor 1 sudah ya. Nomor 2 itu ini yang saya katakan yang paling sulit di antara poin-poin lainnya. Yang pertama yang harus diupload adalah materi ajar. Jadi selama 6 tahun materi ajar itu diupload. Kemudian alat peraga, LKPD, instrumen penilaian, RPP, silabus, promes dan prota dan promes ya. Di sini materi ajar seperti yang di RPP. RPP itu tidak semua selama 6 tahun di upload semua ya, tambah nanti tidak muat soalnya ada kapasitas maksimum uploadnya ya. RPP ini hanya 1 materi dalam 1 semester. Silabus juga seperti itu, promes juga seperti itu per semester, prota juga per tahun. Materi ajar ini menyesuaikan dengan RPP. Coba saya lihatkan RPP saya. Nah, ini. Nah, ini RPP mulai dari 2017 sampai 2023. Nah, ini filenya besar ya. Satu semester 1 materi. 1 semester ini 2027 ganjil. Kemudian ini 2027 genap sampai dengan 2022. Oh, banyak ini ya, 71 halaman. Ini ya yang nomor 2 yang harus dipersiapkan. Ini bisa dipersiapkan mulai sekarang biar nanti tidak terburu-buru karena waktunya hanya beberapa hari saja. Jadi tidak ada hari libur untuk mengerjakan ini ya, tetap kita mengerjakan resum, analisa bahan ajar, tes formatif, TAM, juga mengerjakan RPL. Makanya harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Ini ketika Bapak Ibu mengikuti seminar. Nah, kalau Bapak Ibu sering mengikuti seminar, mohon untuk di-drive-kan mulai dari sekarang. Mulai dari tahun 2017, pokoknya 6 tahun ke belakang ya. 1 semester itu 1 sertifikat, atau kalau tidak ada sertifikat boleh diganti dengan surat. Kalau panjenengan menjadi panitia itu tapi nilainya cuma 2. Nah, sedangkan yang diminta dalam pengembangan profesional, 1 sertifikat ini nilainya minimal 10. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti seminar, boleh diganti dengan SK kepanitiaan atau SK Bapak Ibu menjadi anggota
anggota Ansor atau menjadi anggota MWCNU atau jadi BKD dan yang lainnya boleh disertakan, namun nilainya cuma 2. Bisa Bapak Ibu mengumpulkan SK-SK yang pernah Bapak Ibu lakukan sampai 5, mencapai 5 jadi nilainya 10 per semester. Ini yang saya ikuti seminar-seminar, alhamdulillah 12 sudah saya upload semuanya. Jadi saya tidak mencantumkan SK. Kenapa? Karena nilai sertifikat saya sudah memenuhi. Baik, itu ya. Kemudian pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi ini hanya mencantumkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa kita telah membuat jurnal nilai, telah membuat administrasi pembelajaran, tidak diupload buktinya, hanya ini saja. Hanya kita minta surat keterangan kelengkapan administrasi pembelajaran bertanda tangan kepala sekolah. Apa saja isinya? Administrasi pembelajaran, administrasi peserta didik, administrasi nilai, dan administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Baik, yang terakhir, inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini bisa berupa modul atau pedoman praktikum. Nah, alhamdulillah 6 poin sudah saya isi semua. Jadi kan kalau yang ini 1 tahun itu hanya 1 karya inovasi pembelajaran. Di sini saya menyertakan video pembelajaran berupa link YouTube. Kemudian saya juga pernah, ini coba saya lihat. Ini surat keterangannya, saya pernah membuat e-modul. Nah, ini tanda tangannya kan, ini tanda tangannya misalkan kita sudah pindah sekolah, tanda tangannya yang menandatangani adalah kepala sekolah yang saat ini. Kemudian lagi nih video pembelajaran, dicantumkan link YouTube-nya. Nah, kita meminta surat keterangan inovasi pembelajaran, kemudian link YouTube-nya disertakan. Nah, ini ya. Baik, untuk RPL 5 poin sudah saya jelaskan. Jika kurang jelas bisa ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Ini sudah dinilai alhamdulillah dengan dapat nilai 3,4166. Ya, semoga lulus sampai UP nanti ya. Terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi dengan penjelasan yang selanjutnya, yaitu lokakarya. Terima kasih. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini, silakan like, share, and subscribe, karena subscribe itu sedekah dan gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.